Selamat malam. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang jawaban saya yang saya jawab di TP Jarkom modul ketujuh ini. Yang utama, apa yang maksud dengan redundansi? Jadi redundansi ini kan merupakan jalur cadangan atau jalur cadangan backup yang dibuat untuk menghindari single point failure atau satu titik kesalahan. Ini dimana kalau satu jatuh perangkat gagal, traffic data bisa ngalir melalui jalur lain. Jadi intinya, misal di sini ada apa? Misal di antara dua sisinya ada 3 jalur. Jadi kalau misalnya ada salah satu kabel ini itu bermasalah, maka data itu dia bisa ngalir lewat jalur yang lain begitu. Itu buat nomor 1. Kemudian nomor 2, apa itu spanning tree protocol dan jenis-jenis protokol lah. Nah, spanning tree protocol atau yang disingkat dengan STP merupakan protokol layer 2 atau data link layer untuk mencegah loop pada jaringan switch yang memiliki redundant link. Yang dimana STP otomatis memblokir jalur yang menyebabkan loop dan mengaktifkan kembali jika jalur utama gagal. Nah, jadi STP itu dia kayak ngeblokir jalur gitu. Jadi kayak ngecegah loop. Jadi kan itu kan banyak kabel di sini. Jadi kabel itu dia bakal ngasilin kayak semacam loop itu yang mana data itu bisa tabrakan. Maka itulah fungsi dari STP gitu. Terus ada beberapa jenisnya, diantara ada root port, port pada non root yang memiliki jalur pendek menuju root bridge, kemudian designated port, port yang berada di jalur terbaik dari segmen jaringan menuju root bridge, kemudian ada alternate port cadangan untuk jalur alternatif kalau jalur utamanya gagal. Yaitu balik lagi ke awal kalau misalnya ada redundansi kemudian ada backup port cadangan yang yang segmennya sama di designated port, dan terakhir disable port kalau misal port yang memang enggak kayak dimatiin gitu, dinonaktifin di dalam proses dari STP-nya sendiri. Kemudian nomor 3, sebutkan jelaskan STP rules. STP rules atau aturan dasar untuk memastikan protokol berjalan dengan baik. Yang diantara ada satu root bridge bertopologi, yang mana STP memiliki satu bridge dengan bridge ID terendah. Kemudian satu root port per non root switch, yang dimana hanya satu port per switch saja yang menjadi root port. Kemudian satu designated port per segmen, yang dimana setiap jaringan hanya punya satu designated port aktif. Kemudian pemilihan port berdasarkan path cost terendah ke root bridge, dan terakhir pencegahan root bridge dengan blocking port dengan mematikan port yang menyebabkan loop dan memastikan hanya satu jalur aktif di antara dua perangkat. Jadi intinya itu pokoknya inti dari ini tuh yang ngecegah loop terjadi karena ada banyak segmen gitu. Kemudian nomor 4, jelaskan dari BPDU Guard. BPDU merupakan fitur keamanan dalam STP yang melindungi jaringan dari switch lock atau switch ilegal yang tiba-tiba yang tahu-tahu terhubung, di mana fungsinya menonaktifkan port ketika menerima PDU. Bisa digunakan pada akses port. Jadi kalau BPDU Guard ini yaitu kayak bukan firewall, pokoknya semacam itu. Jadi di end device ini dia bisa bisa asal cabut terus diganti ke port yang lain. Jadi misal kayak ini, misal gini, misal di sini misal di sini ada kok nggak muncul ya, di sini ada PC. Ini PC, misalnya ini PC dari memang yang seharusnya disambung. Nah, ini tuh ya, ini ya PC yang seharusnya disambung. Nah, tahu seketika ada orang tidak bertanggung jawab ngecabut sambungan ini dari PC ini terus dia ganti sambungannya ke laptop beliau ini. Nah, dengan laptop beliau ini dia
dia bisa melakukan hal-hal yang memang tidak, yang bisa jadi tiga uh, hal-hal terburuk itu, misal pencurian data gitu-gitu. Nah, atau ngehack, menghancurkan segala jaringannya. Nah, oleh karena itu perlulah dinamakan BPD UGAR. Nah, jadi dia uh, ngecegah orang device yang lain, selain yang diharuskan, mengakses ke switch atau routernya itu sendiri begitu. Nah, jadi dia adanya itu di biasanya, dan dia ada di end device. Soalnya yang rentan dimasukin itu ya dari end device itu. Jadi tahu-tahu ada end device lain yang nyambung ke jaringan ini, terus melakukan hal-hal yang tidak ini. Makanya dia ditaruh di end device di BPD UGART ini. Kemudian lanjut ke nomor 5. Nomor 5, apa itu Ether Channel, skenario di mana yang tidak disarankan dan kapan untuk diimplementasikan. Ether Channel teknologi menggabungkan beberapa link fisik menjadi satu link logis untuk meningkatkan bandwidth total dan kadar antar router, di mana dia diimplementasi jaringan besar. Nah, dan tidak disarankan ketika tidak mendukung kondisi link, memiliki kecepatan dan konfigurasi beda, dan topologi kontrol granular per link. Jadi Etherlink itu ya dia ngegabungin berapa ini fisik. Jadi misal dari switch 1 ke ini router lah. Bener switch. Ini switch. Jadi misal ada dua switch ini. Di switch ini dia terhubung dengan 3 ini fisik. Nah, jadi dengan 3 ini itu cukup digabungkan ke satu ini aja. Jadi misal dikonfigurasi di switch 1 deh. Misal di switch 1 dikonfigurasi ininya. Nah, di sininya kita dia kan nyambung ke Fast Ethernet port 1 sampai 3. Kemudian kita jadiin satu grup gitu, yang kemudian kita jadiin jadi Ether channel begitu. Kemudian nomor 6, PAGP dan LACP, dan sebutkan jelaskan mode-mode dalam dan cara kerjanya. Jadi PAGP dan LACP itu merupakan protokol negosiasi otomatis bentuk Ether channel, di mana keduanya melakukan penukaran paket untuk verifikasi kompatibilitas port, kemudian habis cocok port fisik jadi port channel logis, kemudian STP melakukan port channel tersebut jadi satu logis. Jadi intinya itu pokoknya ini protokol ini ya. Pokoknya yang jadi intinya itu perbedaannya. Jadi PAGP itu hanya fokus pada perangkat Cisco aja, sedangkan LACP dia dapat bangun Ethernet antar perangkat atau vendor yang mendukung IEEE begitu. Udah ada 2 mode, yang dimana yang pertama ada mode auto untuk inisiasi dari mode desirable, kemudian mode desirable untuk negosiasi dengan aktif untuk Ether channel gitu. Kemudian kalau misalnya CP ya ada masif, ada aktif. Kalau pasif dia nunggu ya sama kayak yang sebelumnya PAGP. LACP itu pasif itu untuk inisiasi dari aktif, digunakan aktif untuk ngirim ininya untuk ini channel. Nah, kemudian nomor 7 skenario konfigurasinya. Nah, jadi konfigurasinya ini ini mirip sama yang saya buat di sini. Jadi misalnya ada 2 switch, kemudian ada 3 ini. Nah, ada 3 jaringan yang tiga sambungan yang terhubung. Kemudian ya jadi konfigurasi. Jadi di switch pertama ini, di switch pertama dia kita ngesetnya jadi aktif. Mana sih aktif tuh? Nah, ini ya jadi aktif. Kemudian yang ini kedua, yang switch kedua kita set jadi apa? Nah, jadi pasif. Nah, ini yang kedua jadi pasif begitu. Nah,
Kenapa demikian? Jadi di switch 1 ini kita buat ngirimin bahasanya apa ya? Yang ngirim requestnya lah ke switch 2. Ya, di switch 1 di sini kita kirim requestnya ke switch 2 ini. Yang dimana modenya itu ya ini pasif. Jadi yang SOS apa switch 1 ngirim, SOS 2 menerima. Begitu. Mungkin sekian begitu sih. Mungkin sekian dari saya tentang penjelasan dari TP Jarkom ini. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan.